Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin namaku Adinta Safa Salsabila, mahasiswi semester 1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Raden Mesaid Surakarta. Kali ini aku bakal share tentang sejarah dan filosofi arsitektur dari Masjid Gede Kauman. So, stay tune ya. Masjid Gede Kauman adalah masjid yang terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Masjid Gede Kauman merupakan objek wisata religi karena sudah ada sejak tahun 1773 Masehi yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Masjid Raya Kesultanan Yogyakarta ini terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta yang dibangun di atas tanah seluas 1.600 meter persegi dan mampu menampung jemaah hingga 1.500 orang. Bangunan Masjid Gede Kauman banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur Jawa yang syarat akan makna. Atap masjid yang membentuk pola 3 susun dengan nama tajuk lambang teplok yang setiap susunnya bermakna hakikat, syariat, dan ma'rifat. Di bagian atasnya terdapat mustaka seperti daun keluih yang bermakna seseorang akan memiliki keistimewaan bila telah melampaui 3 tingkatan tadi. Ada juga gada berbentuk huruf alif yang melambangkan bahwa yang disembah hanyalah Allah yang satu. Jadi, intinya gambaran atap masjid ini mempunyai maksud bahwa orang yang ma'rifat, maka hidupnya akan selalu dekat dengan Allah yang Maha Esa. Gerbang masuknya yang berbentuk semar tinandu diberi nama Gapuro, diambil dari bahasa Arab Ghafuro yang artinya pengampunan atas dosa. Bentuk gerbang ini melambangkan seorang punakawan yang tugasnya mengasuh, menjaga, dan memberi teladan yang baik. Lalu, tepat di atas pintu gerbang utama terdapat objek setengah lingkaran yang menempel pada bagian depan dan di bawahnya nampak simbol khas keraton dengan sebuah jam yang ada di tengah gerbang tersebut. Di sebelah kiri dan kanan terdapat pagongan yang merupakan tempat untuk menyimpan gong yang biasanya dibunyikan saat acara sekatenan. Saat masuk ke bagian dalam, akan terlihat kolam kecil di sebelah timur, utara, dan selatan yang berfungsi untuk mencuci kaki ketika kita akan memasuki area masjid. Masjid ini mempunyai 2 bagian utama yang juga mempunyai makna, yakni ruang sholat utama yang bermakna sebagai habdum minallah dan serambi al-mahkamah al-kabirah yang bermakna hubungan kita dengan sesama manusia. Ruang sholat ini dirancang di mana setiap orang beriman yang hendak bersujud kepada Allah haruslah dalam keadaan suci, yang dilambangkan dengan tidak adanya cat pada dinding maupun pada tiang-tiang masjid. Sedangkan serambi al-mahkamah al-kabirah yang dirancang untuk mengurusi masalah sosial kemasyarakatan dilambangkan dengan buah nanas menggantung di setiap tiang utamanya. Memasuki ruang sholat utama, pilar-pilar besar terbuat dari kayu terlihat dengan jelas. Warna coklat kemerahan begitu mendominasi ruangan ini. Dinding masjid terbuat dari batu putih, sedangkan lantainya terbuat dari marmer. Uniknya, bangunan termasuk pintu dan jendela masjid ini tidak ada yang menggunakan paku, melainkan pasak dari kayu. Mihrab yang ada di bagian utama masjid ini dipenuhi dengan mozaik-mozaik beraneka ragam. Banyak ukiran khas Jawa berwarna emas yang ada di sana. Sebuah tulisan Arab berlafaz Allah ada di bagian paling atasnya. Sementara itu, di kedua sisi mihrab terdapat ornamen berbentuk lengkungan berhiaskan ukiran yang menempel di dinding. Mimbar masjid terdapat di samping mihrab dengan posisi agak maju beberapa meter dari dinding. Mimbar ini terbuat dari kayu jati yang bentuknya seperti singgasana raja dengan 3 tingkatan dan dipenuhi dengan ornamen ukiran kayu berbentuk tumbuhan dan bunga berwarna emas.
Ada juga maksurah, yang merupakan tempat khusus untuk sultan melaksanakan sholat yang berbentuk seperti sangkar dan dibuat khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk keselamatan sultan. Maksurah ini juga berhiaskan ukiran berwarna emas. Serambi masjid terdiri dari 2 lantai. Bagian atas serambi terdapat 24 tiang penyangga dan bagian bawahnya terdapat 32 tiang penyangga. Berbeda dengan tiang-tiang di ruang sholat utama, semua tiang yang ada di serambi masjid memiliki umpak atau alas yang terbuat dari batu. Pada setiap tiang terdapat relief kaligrafi tentang perkembangan kehidupan beragama di tanah Jawa, bahwa pada awalnya, orang Jawa memeluk agama Hindu, kemudian profil di atasnya menggambarkan stupa dari agama Buddha, kemudian berkembang ke atasnya lagi menunjukkan masuknya agama Nasrani. Di atasnya lagi, terdapat kaligrafi yang berbentuk sulur tumbuhan terbaca Muhammad dan Ar-Rahman. Lalu, di puncaknya lagi terdapat kaligrafi yang berbunyi Allah. Di masa pandemi COVID-19 ini, Masjid Gede Kauman hanya dibuka untuk umum ketika mendekati waktu sholat saja. Setelah waktu sholat selesai, masjid akan ditutup kembali. Gerbang utama masjid juga tidak dibuka. Saat mendekati waktu sholat, para jamaah akan diarahkan untuk memasuki masjid lewat gerbang samping. Nah, itu tadi sedikit hal yang ingin aku share bareng kalian tentang filosofi arsitektur dari Masjid Gede Kauman. Makasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.